Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas materi terakhir untuk bidang perangkat komputer ahli pertama, yaitu terkait dengan sistem informasi dan multimedia. Jadi kalau kita merujuk pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, bahwa cakupan materi untuk perangkat komputer ahli pertama itu terdiri dari 6 pokok materi. Yang pertama IT Enterprise, ini sudah kita bahas. Yang kedua manajemen layanan teknologi informasi, sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga pengelolaan data, sudah kita bahas. Empat manajemen risiko TI, sudah kita bahas. Kelima infrastruktur TI, sudah kita bahas. Dan terakhir sistem informasi dan multimedia yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, beberapa suplemen materi yang harus teman-teman pahami ya, menurut saya ya itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan dasar-dasar sistem informasi. Jadi di sini teman-teman harus memahami apa itu sistem informasi, apa saja komponennya, bagaimana tipe-tipenya, kemudian peran sistem informasi dalam organisasi itu seperti apa, kemudian siklus hidup pengembangan sistem itu seperti apa, ya. Kemudian poin kedua teman-teman juga harus memahami bagaimana analisis dan perencanaan sistem, ya. Di sini terkait dengan teknik analisis kebutuhan sistem, pemodelan proses bisnis dan alur data, ada DFD misalnya, IRD, UML, kemudian bagaimana itu desain sistem, ya, yang berhubungan dengan antarmuka pengguna, arsitektur data ataupun keamanan, ya. Oke, selanjutnya poin ketiga yang harus teman-teman pahami itu terkait dengan database dan manajemen data. Nah, di sini ada 3 poin yang harus teman-teman pahami, yaitu terkait dengan pengantar basis data, normalisasi dan perencanaan database, bahasa SQL dan manajemen basis data. Insya Allah untuk latihan soal yang berbau teknis ya, itu akan saya bahas di video lainnya ya, di kelanjutannya. Nah, setelah ini semua nanti insya Allah kita coba bahas soal-soal yang sifatnya teknis. Ya, baik itu terkait dengan normalisasi, terkait dengan implementasi SQL, ya, dan lain sebagainya. Kemudian poin keempat yang harus teman-teman pahami itu terkait dengan pengembangan aplikasi dan pemrograman. Di sini teman-teman harus paham bagaimana dasar-dasar pemrograman, apalagi nanti setelah SKB ini jangan sampai instansi yang teman-teman daftar itu lanjut ke praktek kerja ya, atau ke tahap kerja apa namanya yang praktek lah, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman harus tahu lah minimal pemrograman, minimal yang konsep-konsep dasarnya. Nah, kemudian bagaimana pengembangan aplikasi, bagaimana framework pengembangan aplikasi, paling tidak teman-teman harus paham salah satunya ya, misalnya Laravel kah, atau pakai React atau pakai apa. Nah, karena sekali lagi terkait dengan ujian SKB ini itu ada dua ya, yang berbasis CAT dan non CAT. Bisa saja yang non CAT itu kalau yang perangkat komputer nanti ada ujiannya berbasis praktek ya. Ya di situ teman-teman harus menunjukkan skill kemampuan teman-teman. Ya paling tidak teman-teman memahami satu bahasa pemrograman dan paling tidak teman-teman paham satu jenis framework, dan itu bisa teman-teman langsung melakukan live coding mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya poin kelima yang harus teman-teman pahami yaitu terkait dengan manajemen proyek teknologi informasi. Nah, di sini teman-teman harus tahu apa saja prinsip-prinsip manajemen proyek teknologi informasi, metode pengembangannya, ya. Kemudian bagaimana penggunaan alat bantu manajemen proyek dan lain sebagainya. Kemudian poin keenam, teman-teman juga harus paham bagaimana keamanan informasi dan etika ya. Nah, konsep dasar keamanan informasi, praktek perlindungan data dan privasi pengguna, aspek etika dan pengelolaan data. Ya, kemudian poin ketujuh untuk multimedia, ya paling tidak teman-teman paham terkait dengan dasar-dasar multimedia. Ya, misalnya terkait dengan elemen-elemen multimedia seperti grafik, audio dan video, kemudian penggunaan perangkat lunak multimedia dan integrasi multimedia dalam sistem informasi. Saya kira untuk suplemen materinya ini secara garis besar saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup sebagai bahan pembelajaran teman-teman untuk menghadapi SKB di seleksi CPNS tahun 2024 ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal yang bisa menjadi latihan kita, menjadi latihan kita untuk memahami secara utuh seperti apa
kalau kita berhadapan dengan soal yang berhubungan dengan materi sistem informasi dan multimedia, kira-kira seperti itu. Kita mulai dengan soal nomor 1, tapi sebelum kita lanjut saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Perhatikan soal nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Apa yang membedakan sistem informasi dengan sistem komputer biasa? Sekarang ini sederhana soalnya. Opsinya, A. Sistem informasi hanya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. B. Sistem informasi melibatkan interaksi antar teknologi, proses, dan pengguna untuk tujuan pengolahan informasi yang mendukung organisasi. C. Sistem komputer hanya digunakan untuk mengumpulkan data, sementara sistem informasi untuk analisis data. Kemudian D. Sistem informasi dikhususkan untuk kebutuhan pribadi, sementara sistem komputer untuk perusahaan. Dan E. Sistem komputer tidak melibatkan proses distribusi data. Nah, langsung saja untuk soal nomor 1 ini jawabannya tentu saja B ya. Jadi sistem informasi itu dirancang untuk mengolah informasi yang mendukung proses bisnis organisasi, melibatkan interaksi antar teknologi, orang, dan proses. Selanjutnya soal nomor 2. Salah satu komponen sistem informasi adalah prosedur. Apa fungsi utama dari prosedur dalam sistem informasi? Kita coba lihat opsinya. A. Menyimpan informasi penting dalam database. B. Menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna dalam mengakses dan proses data. C. Memastikan keamanan fisik perangkat keras. D. Menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan E. Menganalisis data untuk keperluan bisnis. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah B. Menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna dalam mengakses dan memproses data. Selanjutnya soal nomor 3. Pada tahap perencanaan dalam SDLC, hal utama yang harus dilakukan adalah titik-titik. Opsinya, melakukan uji coba terhadap sistem baru. B. Menentukan kebutuhan pengguna dan mengevaluasi alternatif solusi. C. Mendesain antarmuka pengguna dan alur data. D. Mengembangkan aplikasi berbasis web atau desktop. Dan E. Mengimplementasikan sistem di seluruh bagian organisasi. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, menentukan kebutuhan pengguna dan mengevaluasi alternatif solusi. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa DFD atau Data Flow Diagram penting dalam tahap analisis dan perancangan sistem? Nah, opsinya, DFD adalah cara untuk memvalidasi kode program yang ditulis. DFD membantu menggambarkan hubungan antar perangkat keras dan perangkat lunak. C. DFD menunjukkan bagaimana data mengalir dalam sistem, membantu memahami kebutuhan sistem dan proses yang diperlukan. D. DFD digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka pengguna. Dan E. DFD adalah cara untuk menyimpan data dalam basis data. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah C ya. Jadi DFD itu membantu analisis sistem, memahami bagaimana data mengalir dan diproses di dalam sistem. Dan ini berguna untuk merancang solusi yang tepat. Selanjutnya soal nomor 5. Pada tahap normalisasi database, mengapa pengurangan redundansi data itu sangat penting? Opsinya, untuk menambah kapasitas penyimpanan. B. Untuk mengurangi waktu pencarian data. C. Untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan program. D. Untuk menjaga integritas data dan meminimalkan inkonsistensi. E. Untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data. Jawabannya adalah D ya, untuk menjaga integritas data dan meminimalkan inkonsistensi. Jadi ingat-ingat, pengurangan redundansi data itu penting untuk menjaga integritas ya, integritas data dan meminimalkan inkonsistensi. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan, apa keunggulan utama dari metodologi Agile dibandingkan dengan waterfall dalam pengembangan sistem? Ya, bagi teman-teman yang fresh graduate mungkin sangat paham sekali dengan dua metode ini karena sangat umum digunakan ya dalam membangun sebuah sistem. Opsinya, Agile lebih mengutamakan dokumentasi, sementara waterfall lebih fleksibel. B. Agile memungkinkan adanya perubahan di sepanjang proses pengembangan, sedangkan waterfall bersifat linear dan di setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. C. Waterfall membutuhkan lebih sedikit tim daripada Agile. D. Waterfall memungkinkan integrasi lebih cepat daripada Agile. Dan E. Agile digunakan hanya dalam pengembangan perangkat keras. Ya, nomor 6 ini jawabannya jelas sekali, yaitu B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Dalam sebuah IRD, entitas dan hubungan antar entitas ditunjukkan untuk titik-titik.
Opsinya A. Menciptakan tabel basis data, B. Menggambarkan alur data dalam suatu proses, C. Menyusun struktur antarmuka pengguna, D. Menunjukkan hubungan antar data dalam bisnis data untuk keperluan perancangan database, dan E. Mengelola hak akses pengguna. Nah, kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Oke, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah D ya. Jadi IRD itu atau Entity Relationship Diagram membantu dalam menggambarkan hubungan antar entitas dalam database untuk perancangan yang lebih terstruktur. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam menganalisis efektivitas konten multimedia, faktor apa yang paling penting untuk dievaluasi? Opsinya A. Resolusi grafis yang tinggi, B. Jumlah file yang digunakan dalam sistem, C. Reaksi dan keterlibatan pengguna terhadap konten multimedia, D. Format file yang dipilih untuk audio dan video, E. Kecepatan pemrosesan data. Perhatikan, analisis baik-baik soalnya, dan hati-hati dalam memilih jawaban ya. Nah, di sini jawabannya adalah C ya. Jadi efektivitas konten multimedia itu dapat diukur dari seberapa baik pengguna berinteraksi dan terlibat Jadi efektivitas konten multimedia dapat diukur dari seberapa baik pengguna berinteraksi dan terlibat dengan konten tersebut. Ya. Selanjutnya soal nomor 9, perhatikan. Ketika menganalisis elemen grafis dalam proyek multimedia, apa yang dimaksud dengan konsistensi visual? Nah, di sini jawaban opsinya A. Penggunaan gambar dalam ukuran yang bervariasi, B. Penggunaan warna, font, dan elemen desain yang sama atau serupa di seluruh proyek, C. Penempatan elemen multimedia yang tidak tetap, D. Penggunaan berbagai jenis file multimedia, dan E. Pemisahan antar teks dan elemen grafis. Nah, nomor 9 ini jawabannya adalah B ya, penggunaan warna, font, dan elemen desain yang sama atau serupa di seluruh proyek. Jadi konsistensi visual itu berarti kita mempertahankan elemen desain yang serupa seperti warna, font, dan tata letak di seluruh proyek multimedia. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, dalam evaluasi hasil proyek multimedia, salah satu metrik penting yang bisa digunakan adalah retensi pengguna. Apa yang dimaksud dengan retensi pengguna dalam konteks multimedia? Opsinya A. Persentase pengguna yang meninggalkan konten dalam waktu singkat, B. Jumlah total pengguna yang mengakses konten, D. Durasi pengguna bertahan atau kembali ke konten multimedia setelah interaksi awal, D. Ukuran file multimedia yang digunakan, dan E. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan konten multimedia. Untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah C ya. Durasi pengguna bertahan atau kembali ke konten multimedia setelah interaksi awal. Oke teman-teman, sekira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dengan berakhirnya pembahasan saya di materi ini, maka selesai sudah pembahasan kita untuk cakupan materi terkait dengan bidang peralatan komputer ahli pertama. Tapi selanjutnya saya akan coba membahas soal-soal yang sifatnya teknis dan merujuk pada surat keputusan Menpan RB terbaru terkait dengan jabatan fungsional peralatan komputer. Nanti kita akan bahas secara rinci. Oke teman-teman, pada akhirnya jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, maka kamu dapat mencari cara untuk mewujudkannya. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.